Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Devi Permatasari dari SMP Negeri 1 Lumajang. Di sini saya akan menceritakan sebuah legenda, yaitu legenda Solo Kambang. Penasaran bukan dengan legenda saya? Yuk kita mulai. "700 tahun yang lalu, wilayah yang sekarang ini kita sebut Lumajang dipimpin oleh Adipati Arya Wiraraja sebagai hadiah dari Raja Majapahit. Kediaman Arya Wiraraja dikelilingi oleh benteng. Benteng tersebut digunakan untuk pertahanan dan latihan para prajurit. Saat ini daerah tersebut dinamakan Desa Biting, yang artinya benteng. Inilah sisa peninggalan benteng tersebut. Setelah 35 hari Adipati Arya Wiraraja meninggal dunia, daerah Biting diserang oleh prajurit Majapahit, yang saat itu masyarakat Biting tidak melakukan perlawanan sama sekali. Sehingga masyarakat Biting harus mengungsi keluar dari daerah yang mereka anggap aman, di sekitar hutan-hutan kecil di daerah tersebut. Dan saat ini, hutan tersebut dinamakan Kabonarang. Sedangkan daerah dekat bendungan di sekitar hutan tersebut dinamakan Dauhan Lor. Diceritakan pula bahwa Empu Nambi atau putra dari Arya Wiraraja juga terbunuh dalam penyerangan. Tidak ketinggalan juga, Demang Ploso pun ikut mengungsi. Demang Ploso adalah Demang yang hidup pada zaman tersebut. Beliau memiliki abdi kinasi yang sangat setia. Dari abdi kinasi itulah legenda Solo Kambang itu ada. Abdi kinasi mencari Demang Ploso yang berpencar dalam pengungsian. Di rumah Demang Ploso sudah tidak berpenghuni lagi, maka abdi kinasi hanya bisa mengamankan barang-barang Demang Ploso yang sangat berharga. Abdi kinasi memanggul barang tersebut, meninggalkan tempat itu untuk mencari Demang Ploso dan keluarganya di tempat pengungsian. Di tengah perjalanan, abdi kinasi berpikir bahwa ia ingin menitipkan barang tersebut ke tempat yang aman, yaitu ke tempat Empu Teposono di Padepokan Teposono. Setelah abdi kinasi datang ke tempat Empu Teposono berkata, "Mengapa kamu datang kemari, abdi kinasi?" "Saya datang kemari untuk menitipkan barang-barang tuan saya, Empu. Apabila saya sudah bertemu dengan tuan saya, barang-barang ini saya akan ambil kembali. Bagaimana, Empu?" kata abdi kinasi. Sang empu menjawab, "Ya baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Mari kita cari tempat untuk menyimpan barang-barang ini." Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya untuk mencari tempat yang aman untuk menyimpan barang tersebut. Ketika sampai di sebuah danau, abdi kinasi berkata, "Empu, ada batu di bawah pohon. Bagaimana jika di situ saja kita menyimpan barang-barang tersebut?" "Oh, baiklah. Coba kalian pindahkan terlebih dahulu batu besar tersebut," kata sang Empu Teposono. Ternyata batu besar tersebut tidak dapat dipindahkan oleh abdi kinasi dan para cantriknya. Akhirnya, mereka mengadukan hal tersebut kepada sang Empu Teposono. Sang empu segera memasuki biliknya, mengambil keris aji pameleng, dan bersemedi meminta kepada Sang Maha Agung agar batu besar tersebut dapat dipindahkan. Setelah bersemedi, sang Empu Teposono keluar sambil membawa tongkat gemilang. Tongkat gemilang itu ia gunakan untuk memindahkan batu besar tersebut ke tengah danau. Hal aneh terjadi. Batu besar tersebut dengan ringannya meluncur ke tengah danau, terapung-apung di atas air, tertiup-tiup angin. Sedangkan abdi kinasi dan para cantriknya menggali lubang di bekas batu besar tersebut. Setelah barang-barang tersebut disimpan, abdi kinasi meneruskan perjalanannya untuk mencari Demang Ploso dan keluarganya ke tempat pengungsian. Danau tempat batu terapung itu semakin melebar. Batu terapung itu lama-kelamaan habis terguyur air hujan. Dan tinggallah danau yang sering dikunjungi penduduk yang dinamakan Selo Kambang, yang artinya batu terapung.
Inilah legenda Selo Kambang. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik kan? Masih banyak loh cerita tentang Lumajang eksotik. Mari bersama-sama mengunjungi Kota Lumajang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensalu, jaya 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 huha.